Selamat pagi Pak Somingan. Selamat pagi, Pak. Oke, Rian, Pak Kian. Kita Siapa? mulai saja ya. Baik, Pak. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kita ajukan aja ya Bapak Ibu. Karena ini ada staf yang hajatan ini, staf S2 ini di MKes itu, Mbak Tika itu. Satu kelompok sama Mbak Anggi sama Mas Heru itu. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan yaitu ke materi berikutnya tentang perilaku kelompok. Harapannya nanti Bapak Ibu sekalian setelah Bapak Ibu mempelajari materi ini, diharapkan para mahasiswa dapat memahami, mengerti, dan mengaplikasikan terkait dengan perubahan perilaku atau perilaku kelompok dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam yaitu beraktivitas dan bersosialisasi kepada masyarakat yang menyangkut tentang perilaku kesehatan. Nah, pada materi ini, Bapak Ibu sekalian, ini menggambarkan bahwa dalam kehidupan itu secara dinamika itu apa tuh manusia itu jarang yang hidup individu ya dalam hal ini sendiri. Oleh karena itu uh, terjadilah suatu kelompok-kelompok. Uh, nah, kelompok-kelompok tadi membentuk suatu yaitu khas atau identitas dari suatu kelompok tadi. Ya, misalnya kalau di Jakarta ini ya, karena di Jakarta itu bukan satu kelompok suku Betawi saja, tetapi sudah Indonesia Raya, Bhinneka Tunggal Ika, yaitu. Nah, ternyata di dalam kehidupan bermasyarakat di Kota Jakarta ini ada berbagai kelompok. Oh, ada kelompok suku Betawi, kelompok suku Jawa, kelompok suku Sunda, ada Udah beli tangan. dan Ya lain juga sebagainya. Ya, sama. dan lain sebagainya. Dan ada juga kelompok-kelompok organisasi-organisasi. Misalkan kelompok organisasi remaja, Karang Taruna, Dasawisma, PKK, atau organisasi-organisasi lainnya. Nah, dari berbagai kelompok tadi nanti akan menunjukkan yaitu kekhasan kan identitas dari kelompok tadi yang berkaitan dengan perilaku. Oleh karena itu, mari kita pelajari bersama-sama. Mbak Susi rame amat tuh. Bu Susin bawa. Ya, Pak, maaf. Ya, oke. Pokok bahasan dalam materi ini kita akan membahas yaitu batasan kelompok, tahapan-tahapan perkembangan kelompok, pentingnya kelompok bagi individu, dan determinan perilaku kelompok. Ini berkaitan dengan teori-teori dalam perilaku kelompok nanti. Nanti ada beberapa teori ya, supaya nanti kalau Bapak Ibu ingin meneliti tentang perilaku kelompok, itu ada dasar teorinya. Kalau kemarin kan sudah saya berikan beberapa teori tentang dasar teori perilakunya secara umum. Gitu. Nah, kita lihat apa sih pengertian kelompok itu. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, definisi kelompok ini banyak sekali. Dalam pengertian perilaku kelompok, ada yang mendefinisikan atau yang mengambil sebuah kesimpulan bahwa perilaku kelompok itu adalah perilaku individu-individu dalam kelompok. Misalnya perilaku individu-individu dalam kelompok. Kalau saya punya kelompok aktivitas berolahraga, nah di Urindo itu ada ya. Di Urindo itu ada beberapa kelompok aktivitas olahraga. Ada kelompok bulu tangkis, ada kelompok futsal, ada kelompok apa tuh kalau minggu pagi itu uh, senam ya, ada senam, ada juga kelompok uh, lari minggu pagi. Nah, dari kelompok-kelompok tadi itu terdiri dari individu-individu.
Nah, setiap individu tadi mempunyai kekhasan sendiri-sendiri dan mempunyai karakteristik sendiri-sendiri dan mempunyai perilaku yang berbeda-beda sendiri-sendiri tadi. Nah, perilaku, persepsi, pengetahuan, pemahaman yang berbeda-beda tadi ada dalam sebuah kelompok. Itu nanti akan membentuk sebuah karakteristik kelompok baru berdasarkan yaitu berbagai macam karakter budaya, persepsi tadi setelah berkumpul dari satu tadi membentuk kelompok baru. Misalkan, kelompok bulu tangkis di Urindo atau kelompok goes atau kelompok apa. Kalau di masyarakat ya, misalkan karena di Jakarta ini daerah itu merupakan wilayah urban, misalkan tempat saya itu ya perumahan. Perumahan saya itu tidak hanya orang Jawa saja, Indonesia Raya. Artinya satu perumahan tadi yang tadinya itu hanya satu orang, terus tambah dua orang. Satu orang saya dari Jawa, dua orang dari Batak, tiga orang dari Sunda, lima orang dari ada yang dari Papua, ada yang dari Sulawesi, ngumpul. Nah, satu RT ternyata ber-Indonesia Raya yang mempunyai karakteristik, mempunyai perilaku berbeda-beda, mempunyai pemahaman yang berbeda-beda, budaya berbeda, keyakinan kepercayaan berbeda-beda tadi, akhirnya membentuk suatu kelompok yang dinamakan kelompok perumahan tadi. Nah, dari kelompok itu akan muncul yaitu perilaku kelompok baru berdasarkan suatu kesepakatan, ya kesepakatan dari terbentuknya yaitu kelompok baru tadi. Sehingga itu menunjuknya perilaku dalam kelompok tadi. Seperti Bapak Ibu di kelas ini ya, di kelas ini kan juga Indonesia Raya kan. Ada yang dari Papua, ada yang dari apa tuh Sumatera, dari mana-mana ada. Perilaku yang berbeda-beda. Ini terbentuk dalam kelas, organisasi kelas ini membentuk kelompok baru. Terbentuklah kelompok baru ini. Yang kedua, perilaku dalam kelompok itu adalah lebih dari jumlah perilaku individu dan kelompok tersebut. Karena apa? Tadi bukan perilakunya orang satu saja, perilakunya orang dua saja, ternyata berbagi kelompok tadi. Seperti di kelas ini ada 20 orang yang punya perilaku yang berbeda-beda. Kumpul dalam satu kelas, maka terbentuknya kelompok perilaku tadi yang nantinya antara satu dengan yang lain tadi akan beradaptasi dalam kelompok baru ini, ya dalam kelompok baru itu sama yang dalam tinggal dalam masyarakat tadi, masyarakat urban tadi yang dari berbagai latar belakang budaya, suku, kepercayaan dan agen tadi, setelah yaitu berkumpul dalam suatu tempat, kemudian membentuk suatu komunitas baru, maka itu nanti di berbagai kelompok tadi yang individu-individu yang berbeda-beda tadi lambat laun akan beradaptasi dalam lingkungan dan dalam kelompok tadi. Itulah muncullah kelompok baru dan perilaku baru, budaya baru di situ. Kemudian yang ketiga, perilaku individu dalam kelompok itu dapat berbeda dengan perilaku di luar kelompok. Nanti kalau di kelas ini yang tadi berlatar belakang dari bidan, perawat, dokter dan sebagainya tadi sudah beradaptasi dalam satu kelas ini, ya, individu yang ada dalam kelas ini atau kelompok ini akan mempunyai perilaku yang berbeda di kelompok luar, misalkan kelompok epidemiologi atau kelompok AKK atau kelompok K3, perilakunya sudah berbeda karena sudah ada di kelompok individu dalam kelompok baru itu. Sama Bapak Ibu sekalian, kalau sudah menetap di suatu lingkungan yang baru, walaupun itu nanti di lingkungan baru itu terdiri dari berbagai kelompok dan individu. Nah, ketika individu tadi keluar akan mempunyai perbedaan dengan kelompok yang baru. Tadi, misalnya saya sudah menetap bertahun-tahun, 20 tahun ya, saya sudah di Jakarta itu hampir 30 tahun. Ini sudah saya perilaku saya
tentu saya kalau di Jakarta itu beda dengan saya ketika di Solo. Ya, di Solo mungkin individualismenya sudah mulai muncul, ego ini sudah mulai muncul dan sebagainya. Tapi saya kalau ke Solo, saya menunjuk ya sedikit banyak menunjukkan perubahan perilaku terhadap yaitu habitat saya sebelum saya ke Jakarta. Orang-orang tetangga saya di Solo, Sania sudah beda perilakunya. Berapa perilaku orang kota, walaupun saya kembali ke adab tetap, walaupun saya tidak menganggap yaitu perilaku saya berubah, tapi masyarakat sudah melihat oh ada perubahan perilaku dan lain sebagainya. Nah itu yang terkait dalam uh, perilaku individu dalam kelompok ini dapat berbeda dengan perilaku kelompok di luar. Sama, saya juga gitu. Kalau ada di klub bulu tangkis, nah, saya punya beda dengan perilaku ketika saya di klub gue saya gitu. Karena memang beda dalam peradabannya beda gitu. Seperti itu. Kemudian yang keempat, dalam dunia perilaku kelompok ini akan mempengaruhi kinerja, ya, kinerja terutama dalam suatu organisasi. Oleh karena itu, dalam suatu organisasi itu ada yaitu munculnya budaya dalam organisasi. Budaya dalam organisasi itu adalah mengakumulasi perbedaan-perbedaan perilaku dalam setiap individu tadi agar tidak berdampak terhadap kinerja tadi, muncullah budaya organisasi tadi dalam satu lingkungan kerja. Harapannya perilaku individu-individu yang punya latar belakang budaya, keyakinan, kepercayaan yang berbeda-beda tadi tidak berdampak terlalu besar atau buruk terhadap masalah kinerja tadi. Maka muncullah kinerja berorganisasi. Kalau di AKK itu mendapatkan mata kuliah yaitu tentang yaitu pengembangan organisasi. Di situ bicara tentang budaya berorganisasi dalam suatu organisasi atau dalam lembaga organisasi atau dalam lembaga kerja atau institusi tadi. Mungkin Bapak Ibu bisa melihat ya di tempat kerja itu ketika individu satu baru datang itu adaptasinya lama sekali di tempat kerja barunya tadi. Oleh karena itu di situ menunjukkan yaitu perbedaan perilaku yang berdampak kepada kinerja. Nah, perbedaan perilaku tadi akan dapat beradaptasi terhadap organisasi baru tadi dan nanti lambat laun juga akan bersinergi untuk yaitu menyatu, melebur dalam organisasi tadi sehingga dampak terhadap kinerja tadi tidak terlalu menonjol. Tetapi kalau di awal-awal akan kelihatan sekali perbedaan agama, perbedaan budaya, perbedaan keyakinan, atau perbedaan ideologi. Misalkan, oh dokter dengan kesmas, dengan bidan, dengan perawat, itu mereka punya idealisme masing-masing. Ketika individu-individu yang punya ideologi, ada idealisme masing-masing tadi bertemu dalam suatu tempat, mereka tetap akan membawa jati dirinya. Walaupun dalam satu organisasi diikat dalam satu lembaga tadi ada budaya kerja atau budaya berorganisasi, penyesuaiannya memang agak lambat. Maka ini yang kadang-kala mengganggu tadi, yaitu berpengaruh terhadap kinerja tadi. Kemudian batasan kelompok ya. Kalau kita lihat dari referensi dari buku perilaku kesehatan Prof. Sukijo Notanmojo itu dibedakan menjadi dua batasan kelompok itu. Dua atau lebih, dua orang yang bergabung
ini berinteraksi dan saling bergantung satu dengan sama lainnya. Ya, nah sifat kelompok ini terbagi menjadi dua. Ya. Yang pertama adalah formal dan informal. Yang dimaksud dengan batasan kelompok formal yang itu diidentifikasikan oleh bentuk sebuah struktur organisasi atau lembaga disertai dengan pembagian hierarki tugas atau tupoksinya. Misalkan dalam sebuah rumah sakit, dalam sebuah puskesmas, dalam sebuah dinas kesehatan. Nah, itu terbentuk kelompok secara formal, resmi, secara undang-undang dan hukumnya, atau di kampus, ya, itu resmi, secara formal. Hierarki dan struktur organisasinya tersusun dengan baik. Kemudian informal itu tidak terstruktur secara formal di dalam organisasi dan tidak ada pembagian hierarki tugas yang jelas karena kelompok tadi bertemunya di antara satu dengan atau orang yang lebih tadi itu membentuk suatu kelompok yang tidak formal sehingga dia secara resmi tidak ada suatu pengakuan secara hukum atau secara diakui oleh sebuah lembaga atau sebuah masyarakat, sehingga di situ tidak ada suatu hierarki atau tidak ada suatu tupoksi yang jelas. Misalnya contohnya ya perkumpulan yaitu perkumpulan masyarakat perantauan ya yang ada di wilayah Jakarta ini. Nah, ya sudah, kalau saya tuh punya namanya IKWS, Ikatan Keluarga Besar Sukoharjo, atau ikatan, kebetulan saya ketuanya yang ada di seluruh Jabodetabek itu. Nah ini ya kalau datang hanya ngumpul-ngumpul saja, ngumpul arisan, ngumpulkan dan sebagainya. Nah waktu itu awalnya tidak ada pengurusan, tidak apa, hanya spontanitas saja. Tapi lambat laun dipandang perlu ada sebuah kepengurusan, baru terbentuklah kepengurusan dalam rangka untuk memfasilitasi kelompok tadi. Nah, contoh-contoh lain juga mungkin di kalau di Jakarta ini juga ada misalkan kelompok serikat pedagang bakso, soto dan lain sebagainya, itu ada dari Wonogiri, dari Sukoharjo, dari Boyolali dan lain sebagainya ada. Kemudian tahapan perkembangan kelompok, yang pertama pembentukan secara formal. Nah, yang pertama itu kaitan dengan pembentukan, tidak adanya ketidakpastian tentang maksud dan tujuan. Nah, ya biasanya kan hanya datang ngumpul-ngumpul ya, ngumpul-ngumpul, gogo-gogo, udah selesai bubar dan sebagainya. Sehingga tahap berikutnya masing-masing anggota membawa tipe atau pola perilaku masing-masing. Nah, ini ketika pembentukan tadi, ketemu udah sekali, dua kali, kemudian berinteraksi dan lain sebagainya. Kemudian lambat laun terjadi suatu kontribusi, yaitu terjadinya suatu konflik interest kepentingan dalam kelompok karena masing-masing anggota ingin mempertahankan eksistensi. Oleh karena itu, untuk mempertahankan eksistensi tadi harus punya ada wadahnya. Nah, wadahnya tadi seperti kalau di Kemerca itu dulu ada perkumpulan pengusaha yaitu jamu tradisional dari Sukoharjo. Dulu hanya berdiri sendiri-sendiri itu. Nah, lambat laun itu terjadilah sebuah pembentukan kelompok serikat tukang jamu dari Sukoharjo, tukang bakso dari Wonogiri dan lain sebagainya. Kan apa yang kaitan dengan nanti eksistensi dalam kelompok tadi. Kemudian penomaan atau morning ya,
itu mulai terbentuk identitas dalam nilai atau norma kelompok tadi. Maka dalam bentuk organisasi-organisasi. Saya kemarin baru menghadiri acara Ikatan Keluarga Besar Gunung Kidul yang ada di Jabodetabek. Tadinya kelompok-kelompok warga Gunung Kidul ya tersebar di Jabodetabek itu saja, kumpulan, arisan dan sebagainya. Akhirnya untuk kaitan dengan eksistensi warga Gunung Kidul yang menunjukkan yaitu yang menunjukkan partisipasi sumbangsihnya terhadap daerahnya tinggi, maka terbentuklah wadah tadi, ikatan IKG tadi ya gitu. Itu kaitan dengan eksistensinya, keberadaannya mereka tadi supaya oh ini adalah kelompok tadi. Sama kemarin juga ada di mahasiswa dari Papua itu Pak Fian kemarin saya kumpulkan itu di S1. Dan sini ada kok Pak ini yaitu organisasi kelompok mahasiswa dari Papua yang itu base camp-nya ada di Celilitan itu di daerah Kramajati itu. Itu ada organisasinya yang itu kaitan dengan eksistensi kelompok. Ada juga mahasiswa yang dari Makassar, ada juga mahasiswa itu ada. Itu tadi mulai terbentuknya identitas dan nilai atau norma-norma tadi. Nah, identitas dan nilai nanti akan menunjukkan jati dirinya terkait dengan kekhasan perilakunya tadi ya. Nah, perilakunya tadi itu. Kemudian yang keempat itu pelaksanaan performingnya, yaitu adanya pemahaman bersama serta dimulainya kegiatan untuk mencapai tujuan bersama kelompok tadi. Sehingga akhirnya setelah itu pada tadi sudah akan membentuk visi misi tujuan. Dari visi misi tujuan itu nanti di kelompok ini akan memformasikan yaitu perencanaan kegiatan apa yang ada dalam kelompok ini, yang itu dirumuskan nanti akan menjadi kalau bahasa kerennya menjadi renstra organisasi kelompok tadi atau ADART kelompok tadi gitu. Ini dalam bentuk tadi pelaksanaan performing tadi seperti itu. Sama kalau di sarjana kesehatan masyarakat itu punya namanya kelompoknya itu karena banyak-banyak sarjana kesehatan masyarakat kemudian berkumpul berdiskusi melakukan suatu diskusi ikuti kajian-kajian dan sebagainya akhirnya membentuk wadah yang namanya yaitu wadahnya Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat IAKMI ya. Nah, gitu. Nah, IAKMI itu bentuk daripada eksistensi dari keberadaannya dari yaitu ahli-ahli kesehatan masyarakat ini. Ya, gitu. Nah, dalam memulai terbentuknya identitas tadi dimulai dari norma-norma kelompok tadi. Ya, norma-norma kelompok Kesmas itu ternyata tidak hanya promkes, ada keseling, ada peminatan keseling, ada epidemiologi, walaupun epidemiologi sekarang sudah membuat ikatan sendiri ya. Keseling juga mudah ada tergabung dalam Hakli, tetapi yang dalam wadah bentuk Kesmas ini ya masih menjadi satu. Ada K3, ada Kespro, ada AKK, ada Biostat, dan lain sebagainya. Tergabunglah dalam suatu norma kelompok tadi yang diwadahnya dalam bentuk organisasi kelompok sarjana kesehatan masyarakat itu yang namakan IAKMI tadi. Kalau dokter ya ada ID-nya, kalau bidan ada ID-nya, kalau perawat ya ada PPKE-nya, PWNI-nya ya kayak gitu. Nah, sehingga bersama-sama dimulai kegiatan untuk mencapai tujuan bersama dalam kelompok tadi. Apa yang menjadi visi misi IAKMI ini? Nanti Bapak Ibu setelah menjadi magister kesehatan masyarakat, Bapak Ibu akan tergabung dalam IAKMI karena Bapak Ibu sebagai ahli di bidang kesehatan masyarakat. Apa visi misi tujuan range-nya yang akan diwujudkan tadi. Nah, ini adalah tahapan-tahapan dalam
perkembangan kelompok. Kemudian mengapa individu-individu tadi butuh wadah dan butuh kelompok? Nah, tadi sehingga mengapa pentingnya kelompok itu penting bagi individu? Yang pertama, alasan keamanan. Hidup sendiri itu tidak enak, ya. Kalau kita di hutan belantara, hidup sendiri itu ancaman keamanannya itu lebih tinggi. Ya, gitu. Oleh karena itu, dengan alasan keamanan itu, maka lebih menjamin keamanan diri, lebih aman, dan lebih kuat, lebih percaya diri kalau dalam bentuk kelompok. Misalkan, saudara ahli promosi kesehatan, ya, itu ada wadahnya tuh. Itu nanti ada wadahnya. Yuk, selain tergabung dari IAKMI, IAKMI itu pecah sekarang jadi dua. Ada sebagian itu ahli promosi kesehatan itu membuat wadah sennya sendiri. Kemudian masih yang tetap bergabung di IAKMI juga ada. Nah, ketika sudah bergabung dalam bentuk kelompok tadi, itu lebih merasa pede, lebih merasa kuat, lebih merasa percaya diri. Nah, karena apa? Ada kalau di dalam kelompok tadi. Sehingga perilakunya itu menunjukkan perilaku yang lebih profesional dan lebih merasa itu lebih baik daripada kalau sendiri tadi. Itu dari rasa alasan keamanan. Kemudian alasan status. Nah, lebih memberikan rasa pengakuan organisasi lain terhadap dirinya. Oh, saya sudah tergabung dalam ahli, ya, ahli kesehatan masyarakat. Kalau sendiri tadi, saya tidak ada yang menyebut ahli kesehatan masyarakat. Ternyata setelah saya tergabung dalam wadah kelompok IAKMI, oh saya sudah disebut sebagai bagian dari ahli kesehatan masyarakat tadi. Status saya adalah sebagai ahli kesehatan masyarakat. Itu. Kemudian yang ketiga, harga diri. Nah, kelompok dan ini dapat meningkatkan harga diri bagi anggota-anggotanya tadi karena punya power, ya, punya kekuatan, punya legalitas, ya. Kemudian punya eksistensi tadi. Jadi harga dirinya, wah, dia mendatangkan seorang ahli kesehatan masyarakat, apa tuh, harga dirinya tuh lebih tinggi, ya gitu. Kemudian pertalian. Nah, dalam kelompok ini karena tergabungnya dari berbagai individu-individu yang punya berbagai keterbatasan dan kekurangan serta kelebihan tadi, maka dalam kelompok dapat memperkuat yaitu pertalian sosial sebagai kebutuhan sosial seseorang tadi. Misalkan, oh ketemu sesama anggota YAKMI, ketemu sesama anggota ID, ketemu sesama anggota PPNI, ketemu sesama anggota IB, dan lain sebagainya. Nah, ini mempunyai rasa persatuan yang kuat. Saya pernah itu dalam waktu berkunjung ke Kalimantan itu, wah saya bingung ini, saya nggak ada yang satu. Wah ingat saya punya teman sama-sama walaupun bukan satu kampus, satunya dari UI, satunya dari Makassar, kemudian satunya dari Erlangga dan dari UGM. Nah, saya dari URI. Karena seringnya ikut kegiatan simposium, workshop dalam kegiatan-kegiatan IAKMI, saya ingat ini ada teman-teman yang perlu saya hubungi di Kalimantan. Begitu saya telepon, saya posisi di Kalimantan Tengah ini, teman-teman ini kabari yang lain. Oh ya Pak, akhirnya kita ngumpul karena apa? Tadi pertalian tadi pada tiba-tiba ngumpul ada 10 orang sampai 15 orang itu ngumpul di Kalimantan. Yang secara tidak sengaja itu menjadi suatu pertalian karena ikatan suatu kesamaan profesi. Nah, itu ada kegiatan apa nih datang ke sini ya macam-macam banyak lebar misalnya. Nah, itu dalam bentuk pertalian. Nah, coba kalau saya tidak punya kelompok di sana ya kayak orang hilang kan gitu.
Nah, oh ada yang memfasilitasi, nginep di mana? Enggak usah nginep di hotel, nanti di rumah saya aja. Ada yang punya pavilion, nginep aja di pavilion saya. Nah, itulah bentuk dari pertalian. Ya, pertanian. Ada yang pulang ngasih oleh-oleh, ada yang membawa. Itu bentuk pertalian. Karena apa? Sesama profesi tadi. Itu perilaku kelompok itu. Perilaku kelompok tadi yang tadinya sendiri telah bentuk sama. Teman-teman kalau yang dari daerah, kalau ke sini Pak Samingan besok saya ke Jakarta ya. Saya kemarin ada teman saya yang dari Bengkulu itu, daerah Muko-Muko itu, saya mau ke Jakarta Pak. Tapi saya belum tahu gambaran Jakarta kayak apa. Katanya nanti bisa bingung ya sudah. Nanti kalau sudah sampai bandara, telepon saja, nanti saya jemput. Ini bentuk dari pertalian, ya pertalian. Nggak usah kemana-mana, nanti nginepnya di gubuk saya saja. Nah, kalau kalau hotel kan gede, nah kalau rumah saya kan kecil, dan gubuk saya saja nginepnya. Nah ini bentuk dari pertalian. Nah, karena apa? Perilaku kelompok tadi. Nah itu Bapak Ibu sekalian. Ada juga ketika eh, ada keluarganya sakit. Begitu masuk rumah sakit, kayak orang bingung itu siapa yang nggak pernah punya kenalan di rumah sakit ya. Dalam kondisi darurat, keluarga masuk rumah sakit. Ternyata ada beberapa alumni Urindo yang ada di rumah sakit. Nah, kita telepon ini, Pak ini masuk rumah sakit ini, tolong. Oh siap siap. Nah, itu dalam bentuk pertalian. Ya, pertalian. Ini karena apa? Ada satu profesi, ada satu keluarga kelompok itu yang dirawat, kebetulan ada beberapa dinas di situ. Nah, itu bisa memfasilitasi, setidak-tidaknya mengarahkan, memberikan kemudahan, dan memberikan penguatan setidak-tidaknya kan gitu. Nah, dan orang yang sudah itu merasa ada percaya diri kan. Oh karena ada teman di rumah sakit itu, ada saudara seprofesi dan lain sebagainya. Itu bentuk dari pertalian gitu. Kemudian yang berikutnya adalah kekuasaan. Nah, dalam kelompok ini dapat merupakan pemenuhan kebutuhan aktualitas diri yang tidak memungkinkan dapat dicapai secara individual. Kalau sebelum berkelompok saya tidak ada yang ternyata setelah saya berkelompok saya diangkat menjadi suatu ketua sebagai pengurus atau sebagai apa tuh dewan penasehat atau sebagai apa. Itu ada suatu kekuasaan, ada suatu yaitu kebutuhan aktualisasi diri tadi. Nah ini adalah mengapa pentingnya berkelompok. Nah Bapak Ibu sekalian, memang kalau berkaitan dengan pentingnya berkelompok ini kaitan dengan kapital sosial. Mungkin Bapak Ibu sudah mendapatkan mata kuliah pengorganisasian dan pemberdayaan masyarakat. Di situ ada namanya istilah kapital sosial, modal sosial. Ya. Modal sosial itu artinya bahwa kita itu mempunyai banyak relasi di berbagai masyarakat dan relasi di berbagai kalangan sosial. Itu yang menjadikan modal kapital sosial. Misalkan kalau Pak Fian itu ingin menjadi bupati atau menjadi gubernur di Papua Barat misalkan. Kalau Pak Fian itu tidak tergabung dalam suatu kelompok perilaku atau kelompok, itu susah karena kapital sosialnya rendah. Ya, nggak ada yang kenal, tidak ada yang kenal. Ya itu. Tapi kalau Pak Fian punya kapital sosial yang tinggi, mau jadi gubernur itu setidak-tidaknya modal kapital itu sudah 50% dari modal untuk maju. Karena apa? Dukungan dari teman-teman apa tuh sesama profesi, masyarakat dan sebagainya udah kuat itu. Karena terbentuknya kapital sosial. Oh, Pak Fian jadi kepengurusan. Dari situ terkenal, terkenal. Kemudian foto di daerahnya juga
bermasyarakatnya baik dan sebagainya, diterima oleh masyarakat, ini menjadi suatu modal sosial, namanya kapital sosial, modal. Itu perlu. Nah, seorang dokter, seorang perawat, seorang kasmas harus punya kapital sosial, modal sosial kan itu. Sehingga itu menjadikan suatu yaitu opportunity yang dalam hal ini nanti berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat. Nah, itu. Kemudian berikutnya determinan perilaku kelompok. Apa sih Pak determinan itu? Kalau S2 nggak tahu determinan, ini harus belajar ulang lagi. Kata determinan itu maknanya adalah bisa mempunyai penafsiran, yaitu hal-hal yang mempengaruhi atau faktor-faktor yang mempengaruhi. Maka kalau Bapak Ibu membaca judul tesis, determinan perilaku, misalkan determinan perilaku ibu dalam mencari pengobatan balitanya. Oh, berarti itu determinan itu faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku. Jadi katanya tadi apa tuh dalam bahasanya ya sinonim ya, sinonim yaitu pemadanan kata saja. Jadi istilah dalam istilah determinan ya. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku kelompok kerja atau determinan perilaku kelompok kerja ini dalam bukunya Noto Atmojo juga itu terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah determinan proses seleksi personil. Faktor yang mempengaruhi yaitu seleksi personil tenaga kerja. Nah, proses seleksi yang dilakukan oleh suatu organisasi kerja itu akan ikut menentukan perilaku kelompok kerja nantinya. Oleh karena itu, perlu dilakukan. Mengapa itu kok kadang-kalanya ada tes kesehatan? Mau kerja aja kok dites kesehatannya. Untuk apa tes kerja itu kesehatan itu dilakukan terhadap calon pegawai? Karena untuk mengetahui potensi kesehatan seseorang tadi nantinya terhadap produktivitas kinerjanya nanti di tempat kerja tadi. Nah, bila terdapat suatu permasalahan penyakit, setidak-tidaknya sudah terdeteksi secara dini apakah penyakit tadi akan berdampak terhadap produktivitas kerjanya sehingga nanti akan mengganggu perilakunya, nanti akan mengganggu karena sakitnya tadi akan mengganggu kinerja pada kelompok tadi. Ya, gitu. Oleh karena itu perlu dilakukan misalkan dalam seleksi itu ada tes tes kesehatan, termasuk juga tes psikologi. Kenapa itu dilakukan? Supaya nantinya kalau terindikasi adanya masalah psikologis itu nanti tidak mengganggu perilaku kinerja. Oh, ternyata calon pegawai tadi yaitu terdapat kelainan psikologisnya. Oh, mengalami stres berat. Nah, nanti kalau diterima menjadi karyawan, ya ini akan berdampak terhadap kinerja. Karena apa? Dalam kondisi tidak normal stres tadi. Maka di tes ada tes psikologinya. Tes psikologi. Ada tes buta warna. Ya. Dan ada tes lain selain yaitu tes kesehatan, tentu saja ada kaitan dengan tes kemampuan. Kemampuan bicara tentang yaitu dari keterampilan, wawasan berdasarkan secara akademisinya. Ini berkaitan nanti dengan perilaku terhadap pengaruh terhadap kinerja tadi. Kemudian yang kedua adalah budaya organisasi. Nah, tadi sudah saya sebutkan Bapak Ibu sekalian bahwa setiap institusi atau setiap kelompok, setiap organisasi, setiap departemen itu punya budaya organisasi yang berbeda-beda, yang tidak sama.
Budaya kerja di rumah sakit beda dengan budaya bekerja di puskesmas, beda dengan budaya bekerja di perusahaan, beda bekerja dengan budaya bekerja di kampus, beda bekerja dengan dunia di budaya kerja di perikanan, kelautan, pertanian dan sebagainya. Oleh karena itu, budaya organisasi ini merupakan acuan perilaku kelompok dalam pelaksanaan tugasnya yang menunjukkan jati diri identitas seseorang tadi yang terkait dengan perilakunya. Nah, itu. Oh, kalau orang puskesmas itu perilakunya seperti itu ya. Orang rumah sakit punya perilaku sendiri. Ya, gitu. Kalau di perguruan tinggi, oh punya perilaku sendiri. Nah, itu ada bicara tentang budaya organisasi tadi. Maka budaya ini menunjukkan kekasannya, ciri khasnya, ya kan, gitu. Budayanya, oh budayanya orang Jawa, budayanya orang Sunda, budayanya orang Papua, budayanya orang NTT, budayanya orang Batak. Itu menunjukkan kekasannya. Saya dulu orang Jawa ketemu orang Betawi, nikah dengan orang Betawi. Di Solo itu ngomong kenceng itu hal yang tantangan, non tantangan. Di Solo bahasanya halus, halus, sopan-sopan. Kalau bahasanya lembah mana gitu. Kalau mau makan, oh silakan, monggo dahar, makan. Nah, ketemu orang, lo makan enggak? Oh, saya ketemu pertama kali bingung loh. Ini orang nyuruh makan atau marah ini? Persepsinya beda nih. Lo makan enggak? Nah, beda kan. Kalimat itu tidak ada di Solo. Itu bahasa itu budaya yang berbeda. Lama-lama saya beradaptasi juga dengan keluarga istri, beradaptasi juga. Beda ya, keluarga istri juga waktu ke Solo juga agak beda juga. Orang Solo kok ngomongnya pelan-pelan ya, halus-halus dan gitu. Nah, mau makan, monggo sayurnya. Kalau di Jakarta sayur. Nah, silakan monggo ini jangannya. Kok jangannya? Jangan kan nggak boleh. Orang Solo jangan itu sayur. Oh jangan, jangan apa tuh ada jangan bayam, jangan jangan uh, ya ada jangan bayam, jangan apa. Nah itu jangan itu artinya kalau di Solo itu uh, jangan itu sayur kan itu. Sayur. Kalau di sini kan Betawi jangan itu nggak boleh kan. Nah, itu budaya organisasi. Kemudian karakteristik kepribadian yang ketiga. Nah, kepribadian Anggo ini adalah kepribadian anggota-anggota kelompok akan mempengaruhi kepada perilaku kelompok dalam tugasnya tadi. Maka tadi ada organisasi, kemudian budaya organisasi, ada budaya organisasi, ada karakteristik kepribadian tenaga kerja. Nah, ke karakteristik kepribadian tenaga kerja tadi bisa terbentuk setelah orang tadi bergabung dalam kelompok tadi. Yang tadinya misalkan punya karakter yang berbeda-beda, masuk di korps militer ya. Nah, karena saya keluarga juga sebagian ada militer itu. Rasa ya disiplinnya tinggi, punya ketegasan, punya sikap apa tuh yang disiplin, tegas, apa tuh. Nah, itu menunjukkan karakteristik. Itu terbentuk dalam setelah masuk kelompok tadi. Saya punya tetangga itu tadinya anak itu apa tuh suka ngaji, pesantren dan lain sebagainya. Tergabung dalam geng motor. Geng motor. Ini kelompok yang sama-sama kelompok. Ini menunjukkan perilaku tidak sehat juga. Ya. Setelah masuk ke geng motor, oh ya merokok, ya minum, nah, malah apa tuh temperaturnya tinggi, suka berantem. Nah, itu terbentuk dalam komunitas kelompok tadi. Nah, ternyata itu dalam wadahnya tadi juga menimbulkan karakteristik sehingga kepribadian anggota untuk kelompok tadi akan berpengaruh kepada perilaku kelompok dalam tugasnya tadi. Nah, gitu. Nah, ini adalah bentuk karakteristik.
determinan yang mempunyai pengaruh kelompok tadi. Kemudian kepemimpinan. Nah, kepemimpinan organisasi ini akan mewarnai dalam kelompoknya tadi. Nah, kemarin kalau Bapak Ibu bicara tentang kepemimpinan, pemimpin itu adalah sebagai apa tuh? Kepemimpinan adalah orangnya. Kalau kepemimpinan adalah perilaku ya. Perilaku orang tadi dalam menjalankan tugas sebagai pemimpin tadi itu disebut kepemimpinan. Apa sifat perilakunya? Maka ada muncul uh, karakteristik pemimpin, tipologi seorang pemimpin itu disebut kepemimpinan. Nah, kepemimpinan organisasi ini akan mewarnai perilaku kelompok tadi, sifat-sifat seorang pemimpin, perilaku seorang pemimpin, hal-hal yang dilakukan oleh seorang pemimpin akan mewarnai dalam yaitu kepemimpinan atau apa tuh berdampak kepengaruh terhadap yaitu orang-orang yang dipimpinnya. Maka Alexander Agung dalam hal ini menyatakan bahwa pemimpin itu diibaratkan oleh seperti seekor singa ya gitu. Nah, kalau digambarkan dalam filosofinya Alexander itu gini, 1000 ekor atau 100 atau 1000 ekor domba bila dipimpin oleh seekor singa itu akan lebih hebat daripada 1000 singa dipimpin oleh seekor domba. Apa filosofinya itu? Ya, orang-orang yang lemah, pemalas, pemalas dan lain sebagainya. Kalau dipimpin orang tegas, maka terinspirasi jiwanya menjadi jiwa yang orang tegas, orang disiplin dan sebagainya. Singa tadi. Sebaliknya, singa-singa orang yang hebat-hebat, pinter, cerdas, pandai, dipimpin domba tadi, ya, singa dipimpin domba tadi, lambat laun singa tadi jiwanya kayak seperti domba, lemah, singa menjadi penakut, singa merasa lemah dan sebagainya. Tadi, kalau seorang yang hebat-hebat, pintar-pintar cerdas tadi dipimpin orang yang lemah, malas, lambat laun terpapar dari perilakunya tadi, ya sifat yang cerdas, hebat dan sebagainya, lama-lama juga ya mengikuti gaya kepemimpinan tadi. Nah, inilah kepemimpinan. Ini berdampak kepada perilaku tadi yang dipimpin tadi. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, tadi harus terinspirasi, saya akan menjadi singa-singa ini. Supaya anak bawah saya seperti saya. Seperti saya kan gitu. Menjadi hebat seperti saya kan gitu. Jangan sebaliknya, Bapak Ibu orang hebat-hebat, di kantor dipimpin orang yang saudara anggap tidak mampu. Nah, akhirnya lambat laun dia terinspirasi. Bapak Ibu terbentuk seperti perilaku pemimpin yang ada kan gitu. Nah, itulah kepemimpinan terkait dengan perilaku tadi. Kemudian yang kelima, sistem imbalan atau reward atau kompensasi. Nah, imbalan atau pemberian kompensasi dalam organisasi kerja ini besar berpengaruh terhadap perilaku kelompok tadi. Orang bekerja itu yang dicari apa? Pendapatan, imbalan. Saudara kuliah jadi dokter, itu yang dicari apa? Pengabdian masyarakat, ingin menolong orang yang sebanyak-banyaknya? Tidak. Ya, tidak. Kalau ada juga yang begitu juga, tapi sebagian ya harapannya jadi dokter itu nasibnya berubahlah, kehidupannya berubahlah, kesejahteraannya berubahlah. Itu. Maka dulu tuh orang-orang tua kita itu cita-cita nanti kalau gede jadi apa nak? Jadi dokter, jadi tentara, jadi polisi. Harapannya supaya merubah kondisi kesejahteraan tadi. Ya, walaupun ada juga yang tidak apa tuh tidak arah ke situ. Kalau kita secara normal teori Maslow, nah, teorinya ini berkaitan dengan teori Maslow, yaitu untuk mendapatkan rasa kenyamanan, rasa pemenuhan, rasa keamanan, aktualisasi diri dan sebagainya terkait dengan imbalan. Walaupun teori Maslow ini juga ada yang mematahkan. Saya pernah dengan dulu wakil rektor periode yang beberapa tahun yang lalu meneliti tentang
yaitu kompensasi terhadap kinerja. Ternyata tidak terbukti. Yang kita teliti adalah yaitu para abdi dalam, itu Keraton Solo dan Keraton Jogja. Mungkin kalau Bapak Ibu ke Keraton Solo dan Keraton Jogja itu menemukan orang yang berpakaian adat Jawa, duduk manis setia, jalan merah apa tuh kalau di jalan jongkok ya, jalan jongkok ke itu. Kalau saudara tanya gajinya berapa, apakah gajinya itu jutaan, puluhan juta, nggak nyampe, nggak nyampe. Saya punya dulu di beberapa tahun yang lalu itu punya teman pangkatnya uh, Kanjeng Raden. Nah, KRT itu kalau sekarang tingkat sepangkat bupati lah. Kalau dulu Temenggung ya, Temenggung itu bupati. Gajinya nggak sampai jutaan, mungkin hanya ratusan ribu. Tapi setianya luar biasa kepada raja. Karena apa? Bukan satu-satunya, bukan karena kompensasi, tetapi yaitu pengakuan secara sosial tadi terhadap dirinya tadi. Ya, biasanya hanya dipanggil tok sih namanya sintok, sintok dipanggil Kanjeng Raden. Wah itu sudah derajatnya itu melebihi gajinya tadi, harga dirinya tadi ya. Sehingga itu dia meningkatkan rasa kesetiaan atau loyalitas terhadap pimpinan tinggi sekali. Karena sistem imbalan tadi. Jadi imbalan tadi tidak harus berupa material, tetapi imbalan tadi bisa reward tadi bisa dalam bentuk pengakuan diri. Coba nanti Bapak Ibu di kantor ya, terhadap UPI atau CS yang di Bapak Ibu itu yang saudara panggil hanya min, mat, mat sini, min sini, yem sini itu, atau siapa itu. Sekali-kali Bapak Ibu panggil Ibu atau Pak Ahmad, tolong ke rumah. Itu kayak kesambar petir itu biasa nih dipanggil mat aja tiba-tiba di forum umum dipanggil Pak Ahmad. Itu harga dirinya langsung tinggi. Bapak Ibu belum nyuruh apa aja sudah datang, apa yang perlu saya bantu Bu, apa yang perlu saya lakukan Bu. Udah nggak usah nunggu perintah karena apa? Itu sudah menjadi suatu pemicu kinerja. Ini bicara tentang sistem imbalan. Jadi imbalan tadi tidak sepenuhnya harus diberikan dalam bentuk reward tadi dalam bentuk uang, tetapi dalam bentuk penghargaan diri yang bisa meningkatkan harga diri seseorang tadi lebih tinggi juga. Nah itu saya lakukan penelitian itu di era awal tahun 2000-an ya, di sekitar 2007-2008 itu di Abdi Dalam Solo dan Jogja itu. Karena teman saya tuh waktu itu mengambil penelitian itu tentang kinerja dan kompensasi ya untuk menjelaskan program doktornya saya membantu supaya emeneratornya itu menemukan itu ternyata uang itu bukan segalanya tetapi menghargai orang itu adalah lebih penting memuliakan orang tadi apalagi di muka umum itu lebih tinggi nilainya daripada uang tadi. Nah, ini terkait dengan determinan perilaku kerja tadi. Coba nanti Bapak Ibu terapkan di tempat kerja terhadap CS dan lain sebagainya tadi, security dan lain sebagainya tadi. Itu akan menjadikan seperti itu. Gitu. Kemudian berikutnya tadi sampai mana tadi? Determinan. Kemudian kekohesifan. Kekohesifan itu adalah derajat sejauh mana anggota kelompok tadi tertarik satu kepada yang lainnya dan termotivasi untuk tetap tinggal di kelompok tadi. Itu bisa kekohesifan tadi. Orang betah bekerja, orang setia, orang loyal tadi, itu adalah tadi tergantung motivasinya tadi. Tinggal tadi, apa yang menjadi motivasi?
banyak ya kalau kita bicara tentang di kelompok itu. Kenapa dia ikut tergabung dalam kelompok organisasi, terkelompok dalam kelompok-kelompok, karena tergantung motivasi tadi. Yang itu orang tadi menjadi betah tadi. Kenapa dia mau tergabung di puskesmas, mau di rumah sakit, mau di dinas, atau mau mau jadi guru atau jadi dosen, gitu. Nah, karena ada motivasi. Saya dulu waktu dulu kerja saya awal kerja itu di kontraktor ya, di kontraktor itu luar biasa. Mungkin gaji saya sebulan di kampus, di sana gaji saya seminggu itu, seminggu. Tetapi saya termotivasi bahwa apa tuh menyampaikan ilmu itu pahalanya besar gitu, besar. Terus dia di mana-mana itu ditegur orang itu. Pak guru, Pak dosen itu dipakai itu menjadi kebanggaan itu. Saya akhirnya memutuskan, Pak, saya ngobrol sama bapak saya, Pak, saya mau pengen jadi guru aja. Bener nih, nah, kamu nggak nyesal jadi guru. Lah kenapa? Nah, kalau jadi guru atau dosen itu jangan iri dengan rezekinya orang lain. Nanti akan tahu sendiri. Oh ternyata baru tahu saya betapa apa teh apa tuh jadi guru dan dosen itu kayak apa dibanding dengan yang lain-lain. Oh, karena apa? Ini pilihan, ada motivasi tadi. Bukan kalau jadi guru dosen jangan termotivasi karena uang, kekayaan, nggak bakal kena. Maka bapak saya bilang kalau ingin kaya jangan jadi guru dan jangan jadi dosen. Jadilah profesi yang lain atau jadi pengusaha, jadi apa gitu. Kalau itu nanti berbeda dengan motivasi kita, ini juga akan berdampak pada perilaku kinerja kita. Karena itu sudah kita niati dari awal, ya apapun ada konsekuensinya. Itu menjadi sebuah profesi. Sama jadi dokter, jadi perawat, jadi bidan itu karena kalau sudah tidak dilandasi dengan motivasi, saya ingin jadi dokter, ya itu nanti akan berdampak kepada kinerja. Gitu. Kemudian kekohesifan adalah merupakan kunci untuk mewujudkan kelompok kerja yang efektif. Berikutnya, kelompok kerja yang efektif ini merupakan kondisi yang sangat diperlukan untuk mencapai kinerja anggota kelompok tadi. Sehingga ada suatu, ya kalau dalam kerja itu, kerja itu namanya integritas. Ya, integritas dalam menjalankan sebagai profesinya di lingkungan kerja tadi. Nah, itu. Nah, ini yang nantinya bisa yaitu uh, menentukan yaitu tercapainya kinerja dalam anggota tadi. Kalau dia punya integritas sebagai misalkan ya, saya punya integritas sebagai dosen, Bapak Ibu punya integritas sebagai dokter, perawat, bidan, sebagai tentara, sebagai polisi. Ini selalu menjaga integritas. Ini akan berdampak positif terhadap kinerja dalam kelompok tadi. Tapi kalau sudah tidak ada integritas, ya itu akan berdampak juga perilakunya tadi terhadap kinerja tadi. Kan gitu. Kemudian determinan kekohesifan. Apa sih yang mempengaruhi sifat kekohesifan tadi? Yang pertama adalah waktu yang dihabiskan bersama dalam hal yaitu kelompok tadi. Makin lama keberadaan suatu kelompok, maka kelompok tersebut makin kohesif seharusnya kan itu. Tetapi kadang-kalanya dalam teori dinamika kelompok itu kohesifannya seperti kita melimparkan piring tadi. Piringan ke atas, semakin dayanya semakin kuat, maka lajunya semakin kencang, semakin lama juga nanti semakin akan tercapai ke tujuan. Tapi kadang-kadang terpengaruh dalam laju nanti akan ada daya dari luar tadi yang mempengaruhi tentang perilaku kita itu. Sama, Bapak Ibu juga gitu dalam menjalankan profesi. Semakin lama kadarnya juga semakin baik, semakin tetapi juga semakin lama juga semakin pudar juga itu. Oh, saya kayak sudah enggak ini jadi dokter loh. Kenapa? Karena ada faktor lain, kekuatan lain yang berpengaruh tadi. Ya, apa? Oh, karena motif ekonomi, karena kekuatan
lingkungan, karena kekuatan pergaulan, atau karena kekuatan-kekuatan apa. Tetapi harusnya waktu itu semakin lama juga akan semakin baik dalam kekohesian, dalam menjalankan profesinya, dan dalam kinerja tadi, perilakunya tadi. Kemudian sulitnya memasuki kelompok. Nah, makin sulit anggota kelompok memasuki kelompok tersebut, maka semakin kohesif kelompok tersebut. Wah, ingin menjadi dokter itu dulu susah ya. Seleksinya dulu itu di era, saya masih ingat di era tahun 90-an, awal akhir-akhir 2000 itu masuk sekolah kesehatan itu susah sekali. Karena apa? Satu, hanya beberapa perguruan tinggi yang menjalankan negeri yang menjalankan fakultas itu, peminatnya banyak, seleksinya juga susah, biayanya juga mahal. Kalau zaman dulu kan tidak seperti sekarang, banyak bantuan-bantuan biaya kan, banyak biasa ada enggak kalau dulu. Maka zaman dulu di tempat kampung saya itu anaknya pengen jadi dokter, bapaknya sampai jual jual sawah, jual kebun, jual apa. Nah, gitu. Setelah jadi dokter malah tidak beli kebun lagi kan itu ada juga kan, karena apa, sudah hidup di kota nggak mau tinggal di desa, jadi nggak beli kebun dan sawah lagi kan gitu, belinya apartemen sama apa sama mobil kan misalkan gitu. Nah ini semakin sulit tadi karena merasa sulit tadi, kekohesifannya akan semakin kuat. Jadi tentara itu susah, maka masuk dalam kop tentara tadi akan semakin kekohesian juga semakin kuat gitu ya. Saya sendiri kan. Nah, gitu. Nah, kalau tadi maksudnya gampang lah, nanti ya pindahkan, gampang saja kan itu. Gampang pindahkan itu. Kemudian jenis kelompok anggota. Biasanya kelompok yang terdiri dari jenis kelamin wanita pada umumnya lebih kohesif dibandingkan derajat kelompok pria. Tetapi dinamika ini kan berubah kan gitu. Ya, berubah. Walaupun begitu kadang-kadangnya sekarang itu karena perubahan situasi, budaya dan sebagainya, ini ya antara laki-laki dan perempuan juga hampir sama lah kan gitu. Kalau dulu itu mohon maaf ya, namanya perempuan itu ya urusannya belakang, kalau laki-laki urusan depan. Tapi sekarang juga wanita banyak yang di depan, laki-laki banyak yang di belakang kan gitu. Maksudnya sekarang banyak orang laki-laki urusannya di dapur masak dan sebagainya. Malah banyak laki perempuannya ke kantoran juga banyak juga kan gitu. Ini bicara tentang jenis kelamin tadi. Ya, walaupun secara gender dulu umumnya begitu. Sekarang kan perubahan budaya sudah berbeda. Kemudian berikutnya adalah ancaman luar. Semakin kuat tantangan atau ancaman dari luar organisasi, maka biasanya justru akan memperkuat kekohesivan kelompok tadi. Ya, karena punya apa tuh jiwa apa tuh nasionalis ya, atau jiwa kelompok tinggi, karena mempunyai tadi jiwa profesi dokter, profesi perawat, profesi dosen itu kuat, walaupun ancamannya dari luar banyak, iming-iming ekonomi kuat. Saya dulu sumpah, saya dulu adalah ditempatkan di mana saja, dalam kondisi apapun, saya akan melayani masyarakat tanpa mengecuali. Iming-iming itu tidak menggugurkan atau tidak meruntuhkan tadi apa tuh karakteristik tadi, jiwa kita tadi. Nah, saya kalau iming-iming ya bisa juga berhenti jadi dosen, namun jadi pengusaha itu banyak kok. Wah, hasilnya mungkin lebih tinggi kan gitu. Sama kan gitu. Kemudian sukses sebelumnya. Nah, apabila suatu kelompok itu telah mencapai keberhasilan atau prestasi sebelumnya tadi, ya sebelum tadi, ini memperkuat keberhasilan kelompok tadi. Oh, dulu sebelum jadi dokter sudah kaya, sebelum jadi tentara sudah kaya, sebelum jadi dosen sudah kaya. Jadi ketika jadi itu sudah tidak memikirkan uang lagi, sudah tidak memikirkan dunia lagi, tidak memikirkan itu, menjadi kesuksesan sebelumnya tadi. Artinya kita menjalankan itu sudah bukan apa tuh mencari, tetapi
sudah tinggal menjalankan yang sudah landasan yang kuat dari sebelumnya tadi kan gitu. Sama, jadi seorang pemimpin kalau sudah kaya duluan itu jadi pemimpin sudah tidak nyari harta dari kepemimpinannya kan gitu. Tapi juga ada juga ingin makin kaya ya bisa aja menggunakan sifatnya tadi mumpung aji mumpung tadi lah. Bisa juga itu kan berbeda-beda tadi. Kemudian berikutnya kinerja kelompok dan kinerja individu. Nah, kinerja kelompok itu adalah kinerja kelompok dalam organisasi itu adalah hasil kerja dari kelompok tersebut dan merupakan akumulasi atau kolektif dari kinerja individu-individu dalam kelompok tersebut. Misalnya, kinerja di Puskesmas. Puskesmas itu bukan kinerja salah satu orang, bukan kinerjanya Pak Dokter, Bu Dokter saja, bukan kerjanya perawat saja, tapi di situ ada karena itu satu tim, ya ada dokter, ada perawat, ada bidan, ada administrasi, ada IT, ada keuangan, dan lain sebagainya. Itu adalah merupakan kinerja, menjadi laporan Puskesmas itu kinerja Puskesmas yang menjadikan prestasi semua orang yang ada di Puskesmas tadi. Nah, kinerja seksi P2M terkait dengan penanggulangan penyakit menular, keberhasilannya bukan orang epidemiologi saja, tetapi melibatkan berbagai unsur. Dinas kesehatan bukan kepala dinas saja, tetapi semua kelompok yang ada di dinas kesehatan tadi. Itu menjadi prestasi kinerja kelompok tadi yang mencerminkan yaitu perilaku-perilaku dalam kerja dalam kelompok tadi yang menghasilkan suatu produk atau suatu jasa yang menjadikan pengakuan yaitu hasil kelompok tadi. Kemudian kinerja individu. Nah, kinerja individu atau perorangan ini adalah kinerja individu dalam kelompok sebagai bagian. Nah, dari kinerja tadi misalkan menjadi dokter teladan, perawat teladan. Ketika terjadi pemilihan itu menjadi kinerja individu. Dia menonjolkan dari individu tadi. Misalnya tadi kinerja bidan, puskesmas, kinerja perawat, kinerja ruang rawat, dan lain sebagainya. Itu adalah menjadi kinerja individu. Saya dulu pernah tahun 90 ya, 98, 90 pernah mendapat penghargaan guru teladan di SMK. Masih muda itu pernah mendapat itu. Kinerja individu. Misal contohnya seperti itu. Kemudian kinerja individu ini berkaitan dengan ini merupakan adalah perilaku kerja seseorang yang terkait dengan tugas-tugasnya. Tugasnya Pak Fian, tugasnya Bu Susi, tugasnya Bu Santi. Nah, hasil-hasil ini merupakan yaitu kinerja individu. Prestasi Bu Respati misalkan, itu tugas individu. Kemudian tingkat kesuksesan seseorang dalam melakukan sesuatu pekerjaan. Nah, itu adalah kinerja individu. Berikutnya, apa yang dikerjakan seseorang sesuai dengan tugasnya, itu adalah kinerja individu. Sebagai pemimpin, sebagai karyawan, sebagai staf, sebagai tenaga profesi, itu adalah kinerja individu. Hasil yang dicapai oleh seseorang menurut ketentuan yang berlaku untuk pekerjaan yang bersangkutan berdasarkan yaitu job description-nya atau berdasarkan tugas-tugasnya. Itu adalah merupakan kinerja individu. Nah, ini komponen kinerja dalam kelompok. Ini maka di kelompok itu setelah tersusun organisasi biasanya ada job description-nya. Maka kinerja pelaksana petugas itu ada job description-nya, itu dipengaruhi oleh faktor enabling, ada faktor reinforcing, ada faktor penguat, dan ada faktor pendorong. Kemudian ada attitude, knowledge, communication skill, atau public communication-nya, decision making skill, dan manual skill.
ini adalah komponen-komponen dalam kinerja kelompok. Kemudian yang terakhir, kalau kita lihat determinan perilaku kerja menurut Gibson tahun 1987 itu dibedakan menjadi 3. Ada variabel individu, ada variabel organisasi, dan ada variabel psikologis. Nah, variabel individu ini berkaitan dengan kemampuan fisik dan mental, demografi dan latar belakang seseorang tadi. Kemudian dari variabel organisasi ini berkaitan dengan sumber budaya, kepemimpinan, implementasi, dan struktur. Dan variabel psikologis ini kaitan dengan pengetahuan, sikap, motivasi, dan kepribadian seseorang tadi atau individu tadi. Nah, ini adalah yang terkait dengan determinan perilaku menurut teorinya Gibson tadi. Kemudian kalau kita lihat dari teorinya Nadler tahun 1970 itu yaitu ada Achievement, yaitu ability, capacity, incentive, informant, kemudian validasi dan evaluasi. Ada kemampuan, kapasitas, insentif, lingkungan, keabsahan, dan evaluasi. Nah, ini adalah yang mempengaruhi kinerja tadi. Kalau kita hubungkan dengan teori Maslow, yaitu ada 5 piramid teori Maslow tadi ya, aktualisasi diri, rasa keamanan, perlindungan, pengakuan, dan rasa kenyamanan. Nah, itu adalah menurut pendapat-pendapat. Terserah nanti Bapak Ibu bisa menggunakan teori-teori siapa saja dalam yaitu apa tuh melihat determinan perilaku kinerja tadi. Oke, itu Bapak Ibu saya kira yang bisa sampaikan. Waktu sudah menunjukkan jam 11 kurang 10. Karena undangannya itu ada di apa tuh di SMK 58 mungkin ya Bapak Ibu kemarin nginep waktu mau ke Bandung itu. Nah, acaranya di situ, di samping kampus itu. Ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Silahkan. Jangan. Oke, silakan. Ada yang bertanya? Izin Pak, mau bertanya. Ya. Kalau dalam kelompok-kelompok tadi kan ya ada sisi positifnya, ada sisi negatifnya Pak ya. Nah kalau untuk yang kesukuan itu apa? Ya kan tadi ada kelompok misalkan dari Purworejo, Sukoharjo kayak gitu. Jadi menimbulkan rasa kesukuan. Bagaimana Pak? Ya. Nah, itu Kemudian menunjukkan identitas yaitu uh, daerah. Soekarjo, Purworejo itu kan satu provinsi Jawa Tengah, sama-sama orang Solo, sama-sama orang Jawa, itu asalnya beda, perilakunya beda. Coba Bapak perhatikan, satu Jawa itu dialek bahasanya berbeda-beda. Orang Jawa Timur, Surabaya, Malang, Gresik, sampai Ngawi, masuk Solo itu Sragen, Karanganyar, Solo, terus nanti ke belakangnya itu ke Semarang, Semarang, ke Kebumen, Tegal, itu kan Jawa. Itu dia itu perilakunya berbeda-beda, dari ngomongannya berbeda-beda. Surabaya itu bicara oh pokoknya rek. Nah, itu Surabaya, Jawa Timur. Kalau Solo sampean tuh sampean itu tadi kemana? Solo. Nah, itu kan kalau sudah katakan itu mereka mau kemana? Nah, itu beda. Perilaku beda. Itu dari dalekannya beda, menunjukkan kekasan berbeda. Kelompok perilakunya berbeda-beda juga. Saya itu pernah apa tuh dengan Prof. Darti dulu belajar tentang perilaku di Jawa Barat itu, ternyata beda-beda, sama-sama orang Jawa Barat itu Cirebon, Indramayu, kemudian Kuningan, Tasik, Garut, kemudian Bandung. Itu tipologinya berbeda-beda. Perilakunya juga berbeda-beda dalam hal kehidupan sehari-hari. Itu menunjukkan adalah
bukan kesukuannya, tapi berdasarkan yaitu kelompok dari asal daerahnya tadi Bu, Bu Sasanti tadi. Nah kalau Sukoharjo itu sakit itu perilakunya orang Sukoharjo itu nggak aneh-aneh, apa karena di sana produk jamu. Uh, dulu ya sudah sakit itu asal minum jamu sudah dipercaya sembuh. Nyari perilaku mencari kesehatan, layanan kesehatan karena banyak tukang jamu terkenal dengan tukang jamu itu Sukoharjo. Maka di yang muncul di Jakarta itu kan sekarang ada kafe jamu, ada apa tuh outlet jamu, ada yang modern. Itu adalah perilakunya orang-orang Sukoharjo yang apa tuh berperilaku terkait dengan penjagaan pelayanan kesehatan di bidang tradisional, kafe jamu kan. Kalau Garut, berobatnya gampang, pijet refleksi, refleksi. Kalau udah refleksi sehat lagi. Nah, saya punya teman itu sarjana agama, master kesehatan, bisnisnya ada refleksi. Sampai punya 20 tempat refleksi di Jakarta. Teman saya satu kelas dulu, S2 dulu. Itu ya. S2 bisnisnya itu tentang refleksi. Gitu. Itu Bu Susanti. Iya Pak, terima kasih. Saya pernah juga ada pengalaman ke mahasiswa-mahasiswa yang di Pulau Jawa ini, yang dari Papua gitu, ya mahasiswa-mahasiswa Papua, tapi terus mereka membuat gerakan yang gerakan Papua Merdeka itu loh Pak. Ya itu kaitannya dengan perilaku ya itu di luar hal itu kan setiap orang punya hak dalam hal apa tuh dalam hal aktualisasi diri dan sebagainya. Kalau secara akademi ya itu hak asasi mereka, tetapi secara nasionalis kan ya itu juga bisa kita mengingatkan kan itu. Kita bisa mengingatkan karena kita satu kan sama saya gitu. Waktu saya kuliah dulu juga gitu. Saya juga tukang demo Bu waktu tahun angkatan 90-an itu. Saya juga hobinya tukang demo karena apa melihat suatu kondisi yang berbeda. Ingin yaitu perubahan. Itu. Ya, yang penting positif-positif aja Bu. Kalau berkaitan dengan kesehatan nanti yang positif-positif saja. Saya ingatkan teman-teman yang ya kalau bicara nasionalisis ya boleh itu. Nah, tapi kan dia punya ideologi sendiri kan gitu. Itu Bu Susanti. Baik Pak, terima kasih. Oke ya, sudah jam 11. Saya mohon izin ini ditungguin teman-teman. Besok masih ada satu pertemuan lagi ya? Iya Pak, satu lagi sebelum puas Pak. Baik, nanti terakhir Prof. Ijo yang ngisi. Nanti kalau Prof. Ijo, Mas Amingan aja yang ngisi ya, nanti tinggal saya. Siapa? Oke, Bapak Ibu sekalian, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya mohon izin live dari Yumnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Foto, oh nggak foto lagi? Bapaknya udah foto ya. Aja. Ini foto kita aja. Nggak diingatkan sih tadi, terlupa. Foto kita aja ya, kirim nggak apa-apa. 1, 2, 3. On dulu deh semuanya. Sudah, 1, 2, 3. Kalau foto Kipa bisa kapan-kapan sih. Izin, saya udah foto sih tadi Bu. Oh mantap, emang IT kampus memang. Oke, makasih ya teman-teman ya. Berarti habis ini Pak Fian bagaimana? Apanya? Saya bawa kuliah ya. Office varian low cost. Ibu datang nggak? Teman-teman mungkin bisa lihat